Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di minggu Prapaskah yang pertama ini kembali kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu. Baik kami umat-Mu Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan, maupun setiap jemaat Tuhan yang beribadah lewat channel YouTube di rumah masing-masing. Bapa, kami rindu di momen ini, kami semua sadar bahwa kami ada di hadapan hadirat Tuhan. Dimanapun kami berada, di dalam dimensi rohani, hadirat-Mu terbuka bagi kami. Dan di bawah kaki salib Tuhan kami datang bersujud. Kami rindu Tuhan kembali firman Tuhan menerangi hati kami. Kasih Tuhan kembali memeluk kami dan melingkupi kami. Dan kami boleh menikmati persekutuan yang intim dengan anak domba Allah yang telah berkorban bagi kami. Berkati hamba-Mu, apa yang diberitakan dan disiapkan Tuhan kuduskan menjadi berkat bagi umat Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Musa sangat bersyukur minggu ini kita boleh memasuki minggu Prapaskah yang pertama. Dan saya bersyukur melihat hari ini ada lebih banyak rekan majelis yang mulai datang di dalam ibadah terbatas di gedung gereja. Kita doakan kiranya kondisi pandemi yang ada boleh menurun. Dan kita doakan kalau Tuhan izinkan pada waktunya nanti, ya gedung gereja boleh dibuka kembali dan kita boleh beribadah bersama-sama. Tapi dimanapun juga saudara berada hari ini, mesti rindu Anda boleh menyadari bahwa Anda ada di hadirat Tuhan. Ketika beribadah, saya ingin Anda boleh konsentrasi dengan penuh. Ya, dan kita bukan menjadi seorang konsumtif yang mencari-cari channel, pindah satu channel ke channel lain, ya untuk menelusuri dan menjelajah dunia maya. Tetapi kita tahu dan kita intentional untuk beribadah di hadapan Tuhan. Hari ini saya akan mengkhotbahkan dari Yohanes 15 ayat 12 sampai 17. Inilah perintahku, kasihilah seorang akan yang lain. Kita akan membaca bagian ini. Yohanes 5 ayat 12 sampai 17. Yesus mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jemaat sekalian, Yohanes pasal 13 ayat 17, itu Yohanes 15 ya, bukan Yohanes 5. Yohanes 13 sampai 17 adalah mencatat momen-momen terakhir Yesus spend time dengan murid-muridnya sebelum dia ditangkap di Taman Getsemani. Dan menurut penafsiran Alkitab, ya rumah ya atau ruangan di mana Yesus bersekutu dengan murid-muridnya. Ya adalah satu rumah yang kemudian di zaman Kisah Rasul juga dipakai oleh rasul-rasul untuk berkumpul dan berdoa. Yaitu rumah dari Yohanes Markus. Yang di dalam Injil Markus dikatakan seorang muda yang ikut mengendap-endap ke Taman Getsemani. Dan kemudian ketika dia mau ditangkap oleh pasukan Romawi, dia lari ya dengan kondisi telanjang. So sekalian, dan saya rindu jemaat sekalian ketika kita merenungkan akan momen Yesus spend time ya yang begitu berkualitas dengan murid-murid yang dia cintai. Jemaat sekalian, di masa Lent atau Prapaskah ini, kita mesti tahu bahwa Yesus pun ingin spend time bersama dengan Anda. Dan saya rindu di minggu ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan, kita boleh menempatkan diri seperti murid-murid yang datang duduk dekat di meja perjamuan Tuhan. Kita ingin mengenal Tuhan dari dekat. Kita ingin mengenal kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan. Di ayat 12 Yesus mengatakan, inilah perintahku,
Yesus bukan mengatakan inilah permintaanku. Yesus tidak mengatakan inilah usulku atau inilah nasihatku. Tapi di sini dia mengatakan inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Orang tua kadang-kadang mengatakan anak-anakku, papa atau mama minta kalian saling mengasihi. Tapi Yesus di bagian ini dengan otoritas yang penuh kuasa, dia memberikan kepada kita sebuah command. Command itu perintah yang otoritatif. Dan Yesus berhak melakukan ini karena dia telah menebus kita. Dia adalah Tuhan kita. Kita adalah muridnya. Kita adalah hamba-hambanya. Ketika saya merenungkan ayat ini, saya ingat ada satu ayat yang lain. Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dua ayat ini ada kemiripan. Kepada sesama manusia, hukum kasih Tuhan memberi sebuah standar yang sangat tinggi. Adalah kita mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu gak mudah saudara sekalian. Tapi ketika sampai di dalam kasih di antara murid-murid Kristus, kalau engkau ingin menjadi seorang murid Tuhan, Yesus memberikan sebuah standar, kasihilah satu sama lain seperti aku mengasihi kamu. Kualitasnya adalah seperti kasih Tuhan kepada kita. Soalnya ketika saya merenungkan bagian ini, saya baru aware, saya baru sadar di hadapan Tuhan, aduh, apakah mungkin aku bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi ya rekan-rekanku seperti Tuhan mengasihi aku. Coba kita merenungkan dalam hidup kita orang-orang yang sangat berjasa kepada kita. Apakah itu adalah orang tua kita? Apakah itu adalah guru-guru yang sangat berjasa dalam hidup kita? Atau orang-orang khusus yang pernah melakukan sesuatu? Apakah mungkin dia adalah seorang hamba Tuhan, seorang pembina rohani, seorang gembala yang kita ya dibimbing dengan penuh kasih? Apakah kita sudah membalas cinta kasih mereka seperti mereka mencintai kita? Justru saya mengatakan kepada orang tua saya yang sangat mencintai saya, sekalipun saya mencintai mereka dengan sungguh-sungguh dan saya mengasihi mereka, tapi rasanya dalam hitungan waktu yang ada, blessing yang saya terima dari mereka jauh lebih besar dan saya belum cukup membalas segala kebaikan dan cinta kasih mereka. Cuma sekalian pada pagi ini saya mengajak mari kita datang di hadapan hadirat Tuhan. Dan kita mau merenungkan bagaimana Tuhan mencintai kita. Saya ingin di momen ini kita boleh spend time bersama dengan Tuhan Yesus. Sebagaimana murid-murid ketika mereka spend time dengan Tuhan. Di malam terakhir sebelum Yesus ditangkap. Dan kita boleh merasakan setiap dimensi kasih yang Tuhan Yesus miliki dan dia telah berikan untukmu. So sekalian kasih pertama yang Yesus berikan kepada kita adalah sebuah kasih yang sakrifisial. Sebuah kasih yang berkorban. Alkitab mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. So sekalian ini yang Yesus berikan kepada Anda dan saya. Yesus memberikan nyawanya untuk kita sahabat-sahabatnya. Dan sacrificial love adalah sebuah kasih yang sangat luar biasa. Saya ingat satu momen saudara sekalian dan saya barusan mengkhotbahkan ini di sebuah kebaktian penghiburan. Ketika saya masih usia kecil, mungkin sekitar kelas 2, kelas 3 SD. Di rumah dari Guama. Guama itu adalah nenek mama dari mama saya. Ya, saya sering main ke situ dan usia itu saya cukup nakal, suka main dengan keponakan-keponakan saya, lari sana, lari sini. Dan di rumah Guama saya itu ada seekor anjing yang sangat ganas dan galak. Ya, peliharaan dari cucu atau uncle saya. Nah, soalnya anjing ini biasanya dirantai dan kita anak-anak suka ganggu dia. Ya kita ledekin, gitu. Wah dia gonggong. Tapi karena dia dirantai dia nggak bisa mendekati kita. Soalnya dan kita take it for granted dengan kekuatan rantai itu. Kita berpikir rantai itu akan cukup kuat mengikat dia selama-lamanya di situ. Satu kali ketika kami lari-lari ke belakang rumah, sekalian anjing itu biasa gonggongin kami. Dan kali ini sekalian kami kaget sekali karena rantainya itu putus. Dan dia bisa lari mendekati, waduh kita bubar, lari kemana-mana.
So sekalian sepupu saya yang satu dia udah lari masuk kamar pembantu, tutup pintu. Waduh, saya nggak bisa masuk lagi. Saya lari cari tempat lain dan saya ingin masuk ke kamar mandi. Tapi sebelum masuk ke kamar mandi, di depan kamar mandi itu anjing udah gigit tangan saya. Dia loncat, dia gigit lengan saya. Saya kemudian masuk ke dalam dan diterjang sama dia. Ya seperti lagi dibantai sama seekor anjing. Saya berteriak, tolong, tolong, gak ada yang menolong. Mama saya datang. Dengan berani, seorang ibu-ibu yang biasanya lemah lembut, hari itu jadi galak. Itu anjing dipeluk sama dia, ditarik sama dia, lepas dari tangan saya. Mungkin sebagian kulit saya ikut tercabik. Dan dia pukul itu anjing beberapa kali, dia lempar keluar kamar mandi, dia tutup pintunya. Dan di kamar mandi itu, saya tergeletak dengan darah bersimbah darah banyak sekali. Mama saya memeluk saya dan mendoakan saya. Kalau tidak, mungkin hari itu saya sudah mati. So sekalian, saya tahu itu adalah sebuah sacrificial love. Seorang mama berani menghadapi anjing yang galaknya luar biasa demi menyelamatkan anaknya. Cuma sekalian, ini juga yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Kemarin saya bersyukur sekali di sebuah WA group tim pelayan ibadah, Ibu Herlin Pirena men-sharingkan sebuah lukisan. Lukisan ini adalah lukisan yang dilukis oleh kakaknya Bu Herlin, yaitu Bapak Heri Priyonggo. Pak Heri diberikan banyak talenta oleh Tuhan, selain talenta di area musik untuk menciptakan lagu, menyanyi. Dia juga punya talenta di dalam melukis. Dan Bu Herlin menceritakan bahwa kakaknya itu sudah sangat lama, ya puluhan tahun gak bisa melukis lagi karena tangannya yang gemetar. Tapi dia berusaha kembali, dan kali ini dia melukis lukisan Yesus Sang Gembala. Dan teman-teman mungkin mendapatkan videonya ketika dia melukis dengan tangan yang gemetar. Tangan itu harus ditopang dengan satu tangan lagi, tangan sebelah kiri, memegang dan baru bisa melukis dengan leluasa. Dan ini hasil lukisannya. So sekalian, saya adalah orang yang senang melihat dan mengumpulkan gambar-gambar Yesus sebagai gembala. Mungkin karena saya adalah seorang hamba Tuhan dan gembala, saya senang dengan lukisan-lukisan seperti ini. Dan setiap kali ketika saya melihat lukisan Yesus sebagai gembala, yang saya lihat adalah gembala itu kuat, ya, tangguh, dan kadang-kadang dia sangat bersih dan sangat ganteng, memeluk seekor domba yang dia cintai. Ya, dan itu gambar is okay, bagus loh sekalian, menggambarkan kasih Tuhan yang mengayomi, melindungi kita, menjaga kita. Tapi lukisan Pak Heri ini lain. Dia melukiskan seorang gembala yang berdarah-darah. Jubah dan bajunya tercabik-cabik. Karena mungkin untuk menyelamatkan seekor domba kecil ini, dia harus turun ke jurang, ya jubahnya mungkin tercabik oleh semak belukar. Atau mungkin dia harus berjuang melawan serigala-serigala yang 3 ekor yang ada di belakang itu. Dan berkelahi dengan serigala itu. Dan ini adalah sebuah gambaran sacrificial love. Ini gambar lebih real dan menafsirkan kebenaran Alkitab jauh lebih mendalam dan bermakna. Karena meliputi aspek sacrificial. Kristus yang mati dan berkorban akhirnya di kayu salib. Dia bukan hanya diludahi, dia bukan hanya dicabik-cabik, dia bukan hanya didera. Dia bukan hanya dipakaikan mahkota duri. Tetapi dia juga disalibkan dan mati untuk kita. Jemaat sekalian, mari di momen Jumat Agung ini kita boleh kembali menghayati, bukan cuma tahu, bukan cuma hafal di otak kita dan kepala kita, tapi kita merasakan the sacrificial love dari Kristus yang mencintai engkau dan saya. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana Yesus mengasihi kita. Dia mengasihi kita sebagai seorang sahabat, as a friend. Yesus mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba atau doulos, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Seorang hamba kalau kita kasih perintah lakukan. Nggak perlu kasih alasan apapun juga. Bahkan di zaman-zaman dahulu, ya penguasa-penguasa, raja-raja yang sangat kejam,
Dia bisa mengorbankan satu batalion tentaranya menjadi umpan di medan perang untuk mati, supaya bisa mendapatkan kemenangan dari sisi lain. Dan seluruh batalion tentara itu nggak perlu tahu alasan dan strategi dari sang raja. Itu budak. Tetapi Yesus mengatakan, aku menyebut kamu sahabat, philos. Dari kata philia, yang aku kasihi, yang aku cintai. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. So, sekalian menjadi sahabat Allah adalah satu privilege yang luar biasa. Di kitab Yakobus, firman Tuhan mengatakan Abraham disebut sahabat Allah. Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Dua orang yang saling mempercayai layak disebut sahabat. Ketika engkau menceritakan sesuatu kepada musuh dan musuh percaya, sekalipun itu di luar rasio dan akal sehat, tapi karena mencintai Anda dan menghormati, saya mempercayai Anda. Kita ada di dalam relasi sahabat. Sekalian, hari ini di dunia kita punya banyak kenalan, punya banyak relasi. Kita punya banyak rekanan, bahkan rekan sepelayanan. Kita punya banyak tetangga, kita punya teman-teman. Tapi saya ingin mengatakan kita tidak banyak yang benar-benar sebagai kualitas sahabat dalam hidup kita. Seorang sahabat, dia akan membagikan isi hati dan rencananya. Ketika Allah akan menghancurkan Sodom dan Gomora, dia berbagi rencananya dengan Abraham. Dan saya percaya ketika Anda punya sahabat, apapun yang menjadi passion Anda akan ceritakan kepada dia. Seorang sahabat akan tampil secara jujur dan apa adanya. Sekarang kalau Anda adalah sahabat saya dan Anda datang ke rumah saya malam-malam, jam 10, jam 11, saya akan buka pintu dan saya tidak perlu minta Anda tunggu lama-lama karena saya harus menyisir, pakai baju yang rapi supaya saya bisa tampil dengan elegan di depan Anda. Nggak perlu. Dalam kondisi rambut yang acak-acakan, muka yang belum dicuci, pakai baju tidur dan celana pendek, mungkin kaos singlet, saya akan langsung segera buka pintu dan menyambut Anda karena saya tidak merasa malu. Atau ketika ada orang yang datang subuh-subuh di rumah dan dia adalah sahabat, saya akan buka pintu, ayo langsung masuk. Tapi kalau dia adalah relasi bisnis, dia adalah tetangga, dia adalah rekanan, saya mungkin akan minta anggota keluarga saya bilang, tunggu sebentar ya, musuh lagi ganti baju. Supaya musuhnya tampil dengan rapi. Gak enak kalau tampil di depan jemaat tidak rapi. Tapi itu berarti bukan betul-betul dalam kualitas sahabat. Seorang sahabat mengasihi temannya unconditional. Hari ini ada banyak orang mencintai Anda karena sesuatu faedah di dalam diri Anda. Karena dia mau berbisnis dengan Anda punya peluang, Anda punya usaha yang besar yang bisa menjadi peluang bisnis bagi dia. Dan dia baik dengan Anda karena membutuhkan bisnis Anda. Ada orang yang sangat baik kepada Anda karena Anda punya skill, punya kepandaian yang bisa dibagikan. Ada orang-orang sangat menghormati pengkhotbah tertentu karena khotbahnya bagus. Gua seneng dia karena khotbahnya bagus. Itu bukan relasi sahabat. Ada orang yang mencintai Anda untuk anak muda karena Anda cukup cantik, Anda cukup ganteng. Itu level kasih yang masih sangat dangkal. Tetapi ketika kita masuk di dalam level yang lebih dalam, kita mencintai sahabat kita unconditional. Karena kita tahu sahabat kita itu satu paket dengan segala kelebihan dan segala kekurangannya. Saya punya seorang sahabat yang orang lain banyak yang gak suka sama dia. Tetapi beberapa kami yang mencintai teman kami ini tahu. Karena teman kami ini walaupun di kulit luarnya omongannya kasar, gak enak, dan kadang-kadang yang dia bikin itu menyebalkan banyak orang. Tapi kami bisa membedakan penampilan luarnya, kulit luarnya, dan isi hatinya. Karena kami mengenal dia dengan mendalam.
Dan ketika kami mengenal isi hatinya, kulit luar itu udah gak jadi masalah buat kami. Dan kami mencintai sahabat ini unconditional. Seorang sahabat bisa diandalkan. Ketika engkau di dalam kondisi genting, mungkin relasi-relasi, kenalan, teman biasa akan meninggalkan Anda. Sorry, gue gak punya waktu. Tapi sahabat, setiap waktu dia akan ada dan hadir. Dan sahabat yang paling sejati, karena dia maha kuasa dan maha hadir adalah Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Seorang sahabat accountable, engkau bisa menanyakan apapun kepada dia. Dan dia siap memberikan jawaban yang jujur, bukan yang pura-pura, bukan yang berpolitik, bukan yang diplomatis. Sekalian, dan inilah yang Yesus berikan. Ketika dia mengatakan, aku memperlakukan engkau sebagai sahabatku, aku menyebut kamu sebagai sahabat. Ini luar biasa, sekalian. Jemaat sekalian, mesti rekomendasi dalam hidupmu Anda punya sahabat. Tapi kalau engkau belum punya satu orang pun, at least engkau punya satu yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Dan jadikan juga dirimu sahabat yang layak bagi si sahabat sejati yang begitu mencintai engkau. Dan seorang yang ingin bertumbuh sehat, sangat baik di dalam hidupnya, dia punya beberapa orang sahabat. Yang ketiga, saudara sekalian, bagaimana Tuhan mencintai kita. Tuhan mencintai kita dengan cara mengubah, transforming. Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan, karena aku adalah sahabatmu. Seorang sahabat itu karena dia accountable, dia tidak akan tinggal diam. Pendeta Tim Keller mengatakan satu kalimat yang sangat indah. Allah itu terlalu kudus dan terlalu mencintai kita untuk membiarkan kita tetap sebagaimana kita adanya hari ini. Sesungguhnya ketika sang sahabat sejati mengubah kita, mentransformasi hidup kita, bukan karena dia otoriter, bukan karena dia kepo, bukan karena dia posesif, tapi karena dia tahu bahwa kita di dalam kondisi yang sangat rusak dan sangat parah. Dan dia terlalu kudus untuk membiarkan kita tetap hidup tidak kudus. Dia terlalu mencintai kita untuk meninggalkan kita. Soalnya kalau orang yang mencintai Anda biasa-biasa saja, dan Anda tetap dablek dinasihati 1 kali, 2 kali, 3 kali, apa yang akan terjadi? Biasa saudara akan mengatakan, ya udahlah, cincailah gitu ya. Capek gue ngurusin dia gitu kan. Gitu, gue udah ngomongin, gue udah nasihati, gue udah bimbing, gue udah tegur, gue udah marahin. Gak berubah. Ya sudah. Itu berarti apa? Level kasih Anda ada batasnya. Sampai mencapai batas udah. No. That's finished. Saya pernah menasihati beberapa orang dan orang itu tidak berubah. Saya bilang, Tuhan, ini bukan bagian saya lagi. Kasih saya terbatas. Tapi saya syukur Tuhan itu tidak terbatas, sekalian. Tuhan itu gak pernah kapok sama Anda dan saya. Coba bayangkan kalau kita yang sering kapok sama orang, lalu Tuhan kapok sama kita, habis kita. Tuhan itu begitu kudus dan begitu mencintai kita, dan dia terus akan mengubahkan kita. Yang kasih yang transforming, saya belajar dari seorang teman saya, Pendeta Roni, yang adalah misionaris di Cungko. Beberapa hari yang lalu kemarin dia sharing sama musik ini, kami itu baru dapat samoyed. Waduh, saya bilang wonderful samoyed ya. Dia bilang, Pak Gabriel suka piara binatang? Iya, saya bilang saya punya 2 ekor Shih Tzu. Ya di rumah yang saya cintai. Dan dia bilang kami juga baru dapat samoyed. Ketika sampai di rumah kami, kaki belakang anjing ini kelihatan lemah, jalan seperti anjing mabok. Ya karena pincang mungkin jalannya begini ya, pakai jurus mabok. Kurang gizi dan sakit kulit, kurang terpelihara. Hampir disuntik mati sama pemiliknya, karena pemiliknya itu adalah pedagang binatang. Karena dianggap anjing apkiran. Ya kalau apkir kan makan terus, buang biaya, perawatan juga mahal. Udah deh disuntik mati. Tapi untung diadop sama keluarga Pendeta Roni. Tadi dia mengatakan, anak saya sesudah memandikan, memelihara sekitar sebulan, anjing ini jadi segar, bagus lagi dan sehat. Sebuah transforming terjadi.
Ketika engkau memberikan perhatian, engkau memberikan perawatan, engkau memberikan cinta kasih. Dan Pendeta Roni mengatakan ketika kita related dengan anjing-anjing peliharaan dan binatang peliharaan kita belajar. Seringkali juga kita berjumpa dengan umat Tuhan jemaat yang hidupnya hancur dan rusak. Dan Tuhan mempercayakan mereka untuk kita boleh memulihkan, membimbing mereka, menguatkan mereka. Saya bilang amin musuh, saya setuju. Dan saya merenungkan satu hal, saya bilang kita juga ingat ketika Tuhan Yesus dapatkan kita juga seperti ini. Dan kasih Tuhan memulihkan kita. Atau ada kondisi-kondisi tertentu di dalam burnout, di dalam kejenuhan pelayanan yang ada, kita menjadi pincang, kita menjadi kurang gizi, kita menjadi sakit kulit. Tapi kasih Tuhan kembali memelihara kita, melingkupi kita, memulihkan kita kembali. The transforming love sangat kita butuhkan. So sekali saya tidak tahu bagaimana situasi rohani Anda pada Jumat Agung ini. Mungkin sepanjang tahun pandemi yang ada membuat kondisi rohanimu kurang gizi, kurang terpelihara, pincang dan sakit kulit. So sekalian mari kita datang, Tuhan pulihkan aku. Kalau keluarga Pendeta Roni begitu mencintai samoyed yang mereka adopt, percayalah kasih Bapa di surga yang mengadop engkau menjadi anak-anaknya miliaran kali, triliunan kali dan tidak terhingga kali lebih mencintai engkau, dan dia akan merawat, memulihkan engkau kembali. Bagaimana Tuhan mencintai kita? Yang keempat, kasih Tuhan Yesus itu merciful and graceful. Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan, saya hanya ingin bisa mengatakan merciful. Mercy itu artinya belas kasihan. Definisinya sederhana, saya suka dari seorang sahabat saya, Pastor Brandon, dan juga teman-teman tim dari gereja Calvary Chapel di Amerika. Mereka mendefinisikan mercy adalah konsekuensi atau hukuman yang selayaknya kita terima, tapi tidak dijatuhkan pada kita. Itu belas kasihan. Grace, anugerah adalah kebaikan atau berkat yang untuknya kita nggak layak dapat, tapi itu diberikan kepada kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang merciful dan graceful, dan itu yang Yesus berikan. Ketika Dia memilih kita nggak layak sama sekali, tapi itu diberikan. Ketika Dia memilih kita adalah orang yang layak mendapatkan hukuman, tapi hukuman itu dilewatkan dari kita. Yang kelima, saudara sekalian, bagaimana Tuhan Yesus mencintai kita. Tuhan mencintai kita dengan fruitful. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara sekalian, kasih Tuhan adalah kasih yang akan membuat hidup kita berbuah lebat dan memuliakan Tuhan. Dan ini sangat penting dalam relasi kita dengan Dia sebagai sahabat. Setiap orang yang bersahabat, sedikit banyak akan mendapat impartasi dari karakter sahabatnya itu. Setuju gak? Anda senang dengan orang yang hobi musik klasik, lama-lama Anda bisa suka musik klasik. Anda hobi dekat dengan orang yang hobi kuliner, lama-lama mirip gitu. Ada orang yang mungkin tadinya pendiam, pemalu, ya, bersahabat dengan orang yang suka iseng, suka guyon, lama-lama jadi iseng juga, bisa guyon juga. So sekalian, makanya Alkitab mengatakan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirinya sendiri. Benar saudara sekalian, kalau coba Anda sering dekat dengan orang yang suka dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit marah, dikit-dikit maki-maki keluar bahasa kebun binatang, ya lama-lama bisa terjadi. Anak-anak yang sekolah menjadi contoh. Ketika di rumah dia nggak mengerti bahasa-bahasa kasar, bahasa kebun binatang untuk memaki orang, begitu dia pergi ke sekolah, dia dengar temannya maki-maki, monyet lu gitu misalnya ya. Dan mungkin yang lebih kasar lagi, tiba-tiba pulang ke rumah mereka meniru kata-kata itu. So sekalian, saya percaya setiap orang tua yang membesarkan anak punya pengalaman ini. Mengapa? Karena mereka bergaul
Dan dari pergaulan itu mereka menjadi biasa dengan tingkah langkah teman-temannya. Tetapi Yesus mengatakan, aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang powerful. Ketika engkau menjadi sahabat Kristus, engkau akan menghasilkan buah-buah yang powerful, yang serupa dengan karakter Kristus, yang itu yang Tuhan inginkan ada di dalam hidup kita. Jemaat sekalian, saya rindu kiranya di dalam momen Jumat Agung ini kita boleh kembali mengingat akan kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita. Kita boleh kembali mengingat kasih yang sacrificial, Tuhan yang berkorban bagi kita, Tuhan yang adalah sahabat kita, Tuhan yang begitu peduli dan passionate untuk mentransforming, mengubahkan hidup kita. Tuhan yang begitu penuh dengan belas kasihan dan anugerah bagi kita. Dan Tuhan yang ingin hidup kita berbuah lebat karena kita juga belajar dari karakter hidupnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Bapa, kami rindu di minggu-minggu Prapaskah ini kami kembali datang berdekat dengan Engkau. Dan sebagaimana Tuhan Yesus spend time dengan murid-murid yang Dia cintai di waktu-waktu yang begitu berharga, Tuhan membagikan isi hati kepada murid-murid yang Tuhan begitu cintai. Bapa, kami rindu di momen ini kami juga boleh mendapat bagian. Engkau boleh berbagi isi hatimu kepada kami. Tuhan Yesus, Engkau boleh memulihkan kami, Engkau boleh melawat kami. Dan kami boleh mendapat bagian di dalam jamuan yang Engkau sediakan bagi kami. Kami ingin spend time dengan Engkau ya Tuhan, di sekeliling mejamu. Kami ingin merenungkan, dan bukan hanya sekedar merenungkan dan tahu. Kami ingin mengalami, kami ingin berjumpa, kami ingin menikmati kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Jadikan kami sahabat-Mu ya Tuhan. Dan mampukan kami, karena kami sadar kami masih jauh dari hal ini, untuk saling mengasihi satu sama lain seperti Tuhan telah mengasihi kami. Siapkan hati kami Tuhan untuk datang di meja perjamuan pada pagi ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.